Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Biar kami terus menyembah-Mu Tuhan yang kudus, Allah yang layak disembah. Biar bumi dan surga satu suara memuji-Mu, menyembah-Mu. Hati yang selalu bersyukur meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkaulah pujian kami, Engkau yang kudus, Allah semesta alam. Tiada yang lain, ya tiada yang lain yang kudus, hanya Engkau saja, pencipta alam semesta. Biar surga bumi terus membunyikan kecapi pujian penyembahan hanya bagi-Mu, Tuhan semesta alam, Raja kemuliaan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Biarkan Engkau mencurahkan Roh-Mu, Roh yang mau mengenal-Mu Bapa. Biarkan kami yang Kau ciptakan lebih lagi menyembah-Mu. Oh, Kau yang kudus, Engkau yang mulia, segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Mari kembali kita katakan, biar Dia hanya yang kudus, yang kudus, yang kudus. Kiara labashi, kiara lawa, yara labashi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yes Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Oh, biarkan Roh-Mu bekerja, biarkan Roh-Mu tercurah memenuhi kami. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang suci. Biarkan Roh-Mu Tuhan yang turun atas setiap kami. Roh-Mu yang hidup menghidupi setiap kami, membuat kami terus semakin berlari untuk menuju setiap destiny kami. Urapi kami dengan Roh-Mu Bapa. Kiara labashi, kiara labashi, kiara labashi. Mari katakan Roh-Mu yang hidup, itu yang ada di dalam kami saat ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
Kami percaya Tuhan setiap janji-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Karena kami punya Tuhan yang memberikan Roh-Nya sendiri, yang diam di dalam hidup kami. Syarama sekera lalabase. Oh ya rama sekera lalabase. Haleluya. Biara lama yase. Oh. Terus pakai hidup kami Tuhan. Terus cengkram setiap hidup kami. Supaya hidup kami bisa untuk menghidupi firman-Mu. Kami tahu hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Biar segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berjanji akan selalu ada bersama kami sampai kesudahannya. Segala pujian hormat bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau memulai, apa yang mau saya sampaikan malam hari ini adalah tentang sebuah musim yang berganti. Sebuah musim yang berganti yang buat saya cukup menggentarkan saya. Saya mau ceritakan latar belakangnya. Satu kali pagi, itu kalau nggak salah hari Minggu atau hari Sabtu, saya lupa. Tiba-tiba itu Roh Kudus itu berbisik di dalam roh saya. Bisikannya Roh Kudus itu sepotong kalimat. Tuhan itu berkata, the season has changed. Bahasa Indonesianya Roh Kudus berkata, musim sudah berganti. Dan waktu itu saya sedang membaca sebuah artikel. Kalau nggak salah artikel ada satu keluarga di Padang, kakak adik, dua-duanya perempuan, yang satu usia 5 tahun, yang satu kakaknya usia berapa tahun, saya lupa, sekitar belasan tahun. Berita itu, artikel itu adalah diperkosa oleh kakeknya, oleh saudara sepupunya, oleh tetangganya. Saya lagi baca itu artikel. Dan gara-gara membaca itu artikel membuat hati saya gelisah dan mau marah nggak bisa, mau nangis rasanya gimana dan lain sebagainya. Dan keesokan harinya Tuhan itu bicara, Roh Kudus itu berbicara dan berkata dengan satu kalimat, musim sudah berganti. The season has changed. Waktu Roh Kudus berkata musim sudah berganti, itu sudah masuk tahun 22. Itu baru awal-awal Januari sekitar tanggal 2 atau tanggal 3, saya lupa. Saya tahu itu hari-hari di mana kita lagi semuanya sibuk untuk mengikuti retreat di mana itu. Dan waktu Roh Kudus berbicara musim sudah berubah, saya mencoba untuk masuk, untuk mencoba mencari hadirat Tuhan, untuk bertanya, Tuhan maksudmu apa? Tapi baru waktu Roh Kudus bicara musim sudah berubah. Nah, kalau engkau tidak siap-siap berubah, menyiapkan dirimu untuk berubah, saya nggak yakin apakah umatku yang lain akan siap untuk berubah atau tidak. Dan waktu saya meluangkan waktu untuk bertanya lebih dalam lagi, Tuhan, please. Sekalipun saya nggak punya banyak waktu itu hari, masih ada beberapa tanggal di mana saya harus ke Bangka dan ke Surabaya dan lain sebagainya. Saya mencoba mendesak dan saya mendapati apa yang malam hari ini saya coba bagikan buat Bapak dan Ibu, itu adalah hasil perenungan, hasil doa yang Tuhan berkata, nak, saya butuh engkau sampaikan ke banyak orang. Tapi saya mau jujur mau berkata begini. Mungkin hari ini tanggal 15, tanggal 16 mungkin sedikit terlambat. Karena sudah masuk ke pertengahan daripada bulan Januari. Tapi saya berdoa,
tidak akan pernah terlambat buat setiap kita. Yang paling penting kita meresponi apa yang saya malam ini mau coba sampaikan, yang saya mau coba ajarkan pelan-pelan. Saya tidak akan kebut supaya setiap kita bisa mengerti dan menangkap tepat apa yang Tuhan mau. Saya ini tipe orang yang menganalisa. Saya nggak tahu dengan saudara. Saya menganalisa banyak hal. Saya menganalisa dari sisi politik, saya menganalisa dari sisi ekonomi, saya menganalisa dari sisi roh gereja semua. Saya berbicara, saya bergaul banyak orang dari berbagai denominasi. Saya tidak pernah menutup diri saya hanya untuk satu kelompok. Tapi saya berbicara dengan banyak orang. Saya punya banyak teman-teman. Saya punya banyak hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan gereja dari berbagai denominasi. Banyak orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, banyak teman-teman dan sahabat-sahabat teman-teman para yang mereka yang S2, S3 dan segala macam, mereka yang memimpin gereja, mereka yang memimpin komunitas, mereka bahkan kalangan selebritis segala macam. Saya bergaul. Saya bergaul dengan orang-orang dunia sekuler. Saya bahkan bergaul dengan mereka yang Muslim, yang Buddha dan segala macam. Saya bergaul. Saya bukan tipe orang yang membatasi diri saya kepada satu kelompok yang saya ngerti, yang saya tahu, enggak. Saya tidak pernah membatasi itu. Saya baca banyak hal. Saya baca pergerakan, saya pelajari kripto sekalipun saya nggak main di kripto. Saya belajar soal ekuitas, saya belajar soal perbankan atau apapun juga saya belajar. Saya belajar Alkitab sekalipun saya nggak suka sekolah teologi, tetap saya belajar. Semuanya saya belajar. Saya tidak pernah menutup diri saya untuk satu kelompok. Tapi persoalannya, di tengah-tengah saya belajar, saya ini orang yang men-screening segala sesuatu yang saya tahu, yang saya lihat, yang saya dengar, saya kembalikan lagi ke Tuhan dan saya akan bertanya, Tuhan maumu apa? Itu saya. Saya tipikal orang yang seperti itu. Itu yang membuat saya tidak bisa istilahnya menyuarakan hanya satu kelompok atau satu gereja atau satu komunitas. Saya berkata, saya adalah menyuarakan suara Tuhan. Dan malam hari ini, waktu Roh Kudus berbisik, nah musimnya sudah berubah. Kalau engkau tidak menyiapkan dirimu, kamu nggak akan sanggup menghadapi di depan yang begitu banyak tantangan, yang begitu badai akan segera datang, semua kesulitan, semua akan kolaps dalam waktu yang bersamaan. Ada kemungkinan mungkin tidak akan terjadi di awal daripada tahun ini, tapi yang jelas bulan-bulan berikutnya, mungkin pertengahan bulan berikutnya, tahun berikutnya, itu akan mulai kelihatan dengan sangat amat. Saya nggak tahu saudara tahu atau tidak. Kemarin hari Sabtu sekitar jam 11:30 di Tonga, di bagian Pasifik Oceanic, itu terjadi gunung meletus di bawah laut, tiba-tiba meletus dan memicu sebuah tsunami kecil dan akhirnya tiba-tiba berhenti. Kita bersyukur tiba-tiba berhenti. Dan saya mau berkata, tahukah saudara, riak-riak kecil, bencana-bencana yang banyak dinubuatkan, yang banyak dimimpikan banyak orang, itu sudah mulai terjadi. Kemarin hari Jumat sore, kami lagi meeting di sebuah mall di Kelapa Gading, tiba-tiba terjadi gempa. Orang-orang pada teriak gempa. Saya nggak ngerasa gempa. Saya bilang gempa. Aku kok nggak berasa. Yang lain berteriak gempa, sedangkan yang kafe yang lain siap-siap mau melarikan diri. Saya bilang tenang, nggak usah melarikan diri. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak akan pergi, saya akan tungguin. Saya bilang. Yang lainnya siap-siap mau keluar. Saya bilang tenang aja. Sekian detik, sekian menit, sempat heboh dan akhirnya reda. Tapi apakah saudara tahu itu masih terjadi gempa susulan berkali-kali? Keesokan harinya terjadi di Tonga, di sebuah negara di Oceanic. Dan saudara apakah tahu
setiap hari di bangsa kita di 34 provinsi, puluhan kali, bahkan ratusan kali terjadi gempa. Ada yang kerasa, ada yang nggak kerasa. Apakah saudara tahu di belahan bangsa yang lain terjadi gelap gulita karena tidak ada listrik dan lain sebagainya? Dan apakah saudara tahu di belahan Eropa sana terjadi yang namanya COVID dengan Omikron yang sedang merebak begitu luar biasa sampai ribuan orang? Apakah saudara tahu di hari yang sama malam hari ini di bagian belahan dunia samudra yang lain sedang terjadi kegoncangan politik? Apakah Anda tahu? Oh Bu, saya nggak perlu tahu. Yang penting dapur saya tetap ngebul. Ya, amin, puji Tuhan. Itu kan doa setiap kita. Yang penting keluarga saya sehat, anggota keluarga saya sehat, dompet saya tetap terisi, bank saya sehat aja, deposito saya aman. Kan yang penting itu. Puji Tuhan, amin. Tapi apakah kita belajar membaca tanda demi tanda? Matius berkata, kalau hujan, langit mendung mau hujan, kamu tahu membaca tandanya. Dan Tuhan menegur para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan para imam-imam. Tapi akhir zaman dan hari-hari kedatangan anak manusia yang kedua kali, kamu nggak tahu bagaimana membacanya. Bagaimana kamu menghidupi hidup ini, bagaimana kamu menjadi guru daripada sebuah bangsa yang katanya Tuhan pilih engkau. Tuhan tegur. Tuhan berkata, tanda-tanda mau hujan, lu tahu. Tapi tanda-tanda zaman ini akan segera berakhir dan diganti dengan sesuatu yang lain. Kamu nggak tahu. Saya sungguh berharap malam hari ini saya tidak memberikan sebuah pengajaran yang biasa. Tapi saya mau jujur, mau berkata, saya mau terus terang. Anda mungkin masih sibuk dalam pelayanan. Saudara mungkin masih sibuk melayani sana dan sini. Dan pelayanan saudara mungkin berkembang, jemaat saudara mungkin bertambah. Mungkin saudara diundang sana dan diundang sini. Dan masih oke kelihatannya. Tapi kok malam hari ini saya bertanya, apakah hubunganmu dengan Tuhan masih oke? Engkau mungkin masih berkata, aku masih berbahasa roh, aku masih menyembah Tuhan, aku masih merasakan hadirat Tuhan, aku masih bisa menangis, aku masih baca Alkitab sekian pasal dan sekian pasal. Oke, itu semua engkau kerjakan. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah engkau masih punya hubungan dengan Tuhan? That's it. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, saya akan mendasari kenapa Roh Kudus tiba-tiba berkata musim yang berganti. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 12, firman Tuhan berkata begini, sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Ini yang saya tanya, Tuhan, kenapa tiba-tiba engkau berkata musim sudah berganti? Karena saya bertanya, saya meminta, Tuhan please berikan saya satu ayat firman Tuhan yang mendasari apa yang engkau sampaikan. Dan Roh Kudus berkata, buka Ibrani 7 ayat yang ke-12. Saudara kalau buka di Ibrani pasal yang ke-7 dari perikop itu, pasal yang ke-7 itu menceritakan tentang Kristus dan Melkisedek. Kemudian perikop lainnya menceritakan tentang Kristus dengan keimaman Harun. Izinkan saya menceritakan kenapa Tuhan tiba-tiba berbicara di ayat yang ke-12. Sebab jikalau imamat berubah, artinya jikalau tatanan fungsi para imam ini berubah, Tuhan berkata, maka hukum Taurat pun harus berubah. Beberapa ayat yang saya nanti sebutkan,
Saya minta Bapak dan Ibu luangkan waktu untuk baca dan pelajari kembali. NIV menulis begini. For when the priesthood is changed, tatanan keimaman itu berubah. Fungsi tatanan dan ranking keimaman ini berubah. Maka the law must be changed also. Dan Tuhan berkata, maka hukum yang mengayomi kefungsian daripada keimaman atau tatanan fungsi imam pun harus berubah. Dan ini yang saya dapat waktu Roh Kudus berkata, nak perhatikan musim sedang berubah. Waktu musim sedang berubah, fungsi setiap panggilan kita sedang berubah. Maka Tuhan berkata, maka di atasnya hukum yang mengayomi, yang hukum, maka hukum pun yang ada di atasnya akan berubah. Salah satu musim yang berubah yang sedang ada di depan kita. Dunia kita sedang memasuki sebuah dunia digital. Selama kurang lebih 2 tahun, selama pandemik, yang tadinya kita tidak pernah terpikirkan, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, pengelola-pengelola gereja yang tidak pernah terpikirkan bahwa kita akan ibadah, tata ibadah kita akan berubah lewat YouTube, lewat Zoom meeting dan lain sebagainya. Tiba-tiba dalam 2 tahun ini semuanya berubah. Siapa yang pernah sangka program-program gereja tiba-tiba berubah? Siapa yang pernah sangka sampai hari ini beberapa gereja-gereja besar sudah mulai ibadah onsite? Sampai hari ini pun 50% daripada jemaat yang datang pun belum ada. Bahkan maksimal 30% pun belum ada. Siapa yang pernah bakal menyangka kalau ada begitu banyak gereja yang akan tertutup? Dan siapa yang pernah menyangka sampai detik ini hari, yang tadinya mereka berpikir mereka perusahaan sekuler dan tiba-tiba bangkrut karena aktivitas ekonomi terhambat selama 2 tahun dan lain sebagainya. Siapa yang pernah menyangka yang tadinya usaha mereka baik-baik tiba-tiba akan mandek di tengah jalan, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyangka berpikir di tengah-tengah pandemik ini usaha mereka, perusahaan mereka bisa mencapai omset melebihi 150%. Nggak ada yang nyangka. Yang tadinya tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Yang dulunya mungkin sekarang menjadi tidak mungkin. Dulu kita bisa naik pesawat terbang mau kemana aja pun, tidak mengharuskan harus PCR, tidak mengharuskan ada barcode vaksin, booster dan lain sebagainya. Sekarang tiba-tiba semua itu harus ada. Dan bahkan ada orang yang 2 tahun tidak pernah naik pesawat dan kemarin baru naik pesawat dan mereka berkata, aku bersyukur aku bisa naik pesawat. Yang tadinya bagi banyak orang naik pesawat itu udah kayak makanan tiap hari. Tapi tiba-tiba 2 tahun bisa nggak pernah naik pesawat. Dan tiba-tiba kemarin mereka naik pesawat dan mereka masa canggung. Seperti orang kampung dari desa Nunsono keluar masuk kota. Yang tadinya tidak pernah terjadi tiba-tiba hari ini terjadi. Saudara pernah baca enggak? Ada NFT, ada OpenSea, ada sebuah platform, ada foto seorang biasa dengan wajah culun, selfie, dan fotonya dijual, dan hasilnya ditawar miliaran rupiah.
Anak itu nggak ganteng lagi. Ratusan foto dia screenshot dan dia jual di sebuah platform yang namanya OpenSea. Bayarnya pakai Ethereum. Kelompok-kelompoknya kripto dan lain sebagainya. Foto saya jauh lebih bagus daripada si Gosali. Foto saya mau ditawar 1 juta aja nggak ada yang mau nawar, nggak ada yang mau bayar kok. Tapi Gosali punya foto, 1 foto dengan wajah culun, dengan tidak ada ekspresi, dengan wajah innocent ditawar sekian miliar. Angin sedang berubah. Saya tidak berbicara soal di pelayanan, tetapi juga di dunia bisnis. Angin sedang berubah. Dan waktu Roh Kudus berbicara, the season has changed. Nah, ada sebuah getaran di dalamnya yang Roh Kudus itu mau berkata, wake up. Ada sebuah urgensi yang Roh Kudus berkata, banyak anak-anakku yang belum menyadari hal itu. Itu sebabnya saya butuh berminggu-minggu saya berkata, please Tuhan buat aku menyerap apa yang Engkau mau. Sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara ngerti, saudara dengar dari tempat lain, saudara dengar dari berbagai media dan lain sebagainya, bahwa tahun 22 adalah tahun kegoncangan, adalah tahun kegelapan, ada begitu banyak hal yang akan terjadi, ekonomi, bencana, politik dan sebagainya akan terjadi silih berganti. Dan banyak di antara kita yang sedang menghadapi ujian demi ujian yang katanya, aduh bernafas aja saya susah. Dan sampai hari ini ada beberapa saudara-saudara kita yang masih ada di dalam tengah-tengah ujian dan belum lulus dari ujian itu. Dan beberapa di antara mereka japri saya dan berkata, lumayan sih Bu, sudah lumayan, sudah bisa bernafas lah. Lu bisa narik nafas segar lah, sekalipun belum lolos dari lubang jarum. Baik itu rumah tangga, keluarga, orang tua, bisnis dan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini saya masih bicara pergumulan yang dihadapi oleh banyak orang percaya di tahun yang lalu. Dan memasuki tahun yang baru di pertengahan minggu yang kedua. Mereka berkata, ya agak lumayan kasih anugerah Tuhan. Terbukti jelas nyata Tuhan tolong hari demi hari. Tetapi belum lolos. Ada beberapa orang masih menggumulkan itu semua. Dan malam hari ini sebuah musim yang berganti, musim dingin akan sangat, badai musim dingin akan sangat menakutkan. Ada begitu banyak gelombang hawa panas yang juga menakutkan, yang membuat banyak orang istilahnya tidak bisa bergerak karena 1 dan 2 hal, karena saking panasnya kondisi yang ada, atau saking dinginnya, saking membuat banyak orang dingin dan beku dan tidak punya passion lagi dan tidak punya iman lagi akan menghadapi realita di lapangan seperti itu. So izinkan saya mau mengiyakan masa kegelapan yang akan terjadi hari-hari ini ke depan. Bahkan saya berkata bukan cuma tahun ini. Ini akan berlanjut sekitar 2 tahun. Ini akan berlanjut selama 2 tahun. Saya tidak berbicara cuma 1 tahun, tapi saya berbicara tentang 2 tahun ke depan. Sebuah perubahan yang dimana setiap kali kalau bahkan kita mau ke luar negeri harus ada paspor vaksin dan sebagainya. Dunia dengan semua sistem pemerintahannya mencoba menekan kita. Sehingga ruang gerak kita
tidak bebas lagi bergerak seperti dulu. Maafkan saya. Pemberitaan Injil akan dijepit begitu rupa. Sehingga tahun demi tahun pemberitaan Injil akan disekat ruang geraknya begitu rupa. Ekonomi dunia perlahan tetapi pasti akan berjatuhan seperti kartu domino, satu jatuh maka seluruh segmen dan media akan ikut jatuh. Beberapa di antara kita masih belum merasakan itu. Tapi banyak di antara kita pelaku bisnis sudah merasakan uang cash sudah mulai berkurang, beredar di lapangan. Halo. Kalau saudara yang bergerak di dunia bisnis, tahu itu. Kalau saudara yang mengandalkan gaji perusahaan, selama perusahaan itu masih oke-oke aja, saudara masih berkata, yang penting saya masih terima gaji. Puji Tuhan. Oke? Tapi saya mau berkata, ada sebuah keanehan di beberapa bidang bisnis, tiba-tiba Tuhan munculkan orang-orang baru, orang-orang kaya baru. Mereka yang tiba-tiba bisa berhasil dengan dunia bisnis yang tadinya tidak pernah diprediksikan dan lain sebagainya. Ada gereja-gereja yang tutup, ada gereja-gereja yang jemaatnya banyak hilang karena berpindah ke gereja lain, dan juga hilang karena beberapa jemaatnya meninggal karena terpapar COVID. Ini semua sedang berubah. Dunia yang kita sedang hadapi, yang ada di sekeliling kita sedang berubah. Semuanya sedang berubah. Saya nggak tahu apakah Bapak dan Ibu, saudaraku, engkau memperhatikan itu. Orang menjadi begitu tidak sabar. Orang menjadi begitu gampang stres. Bahkan beberapa hamba Tuhan berkata, roh kegilaan masuk. Perkara yang kecil tiba-tiba bisa memacu orang untuk menjadi stres dan bunuh diri. Banyak orang-orang terkenal, orang-orang besar, para selebritis, para pelaku-pelaku orang-orang kaya tiba-tiba gantung diri, menghabiskan hidupnya dengan cara 1 dan 2 hal. Sadar enggak? Ini terjadi di dunia kita loh. Terjadi di Bekasi, di Jakarta, di Indonesia, di Belgia, di Swiss, dimanapun. Seluruh dunia sedang menghadapi itu. Dan seluruh dunia sedang menghadapi yang namanya musim yang berganti. Ada beberapa kunci yang malam ini yang saya mau share. Yang saya mau bagikan buat setiap kita. Ini yang saya renungkan. Ini yang saya berdoa. Saya berharap ini akan menjadi sebuah pegangan kita untuk menghidupi bulan-bulan dan minggu-minggu ke depan. Sampai berakhir tahun ini. Saya secara pribadi bisa melewati minggu demi minggu, bulan demi bulan. Itu adalah sebuah anugerah. Saya mau jujur mau berkata, kita bisa lewati minggu kedua, masuk ke minggu ketiga, kemudian masuk ke minggu keempat, dan akhirnya berganti bulan ke berikutnya adalah sebuah anugerah. Itu artinya hari demi hari yang kita lewati, patutlah kita mengucap syukur. Hari ini hari Minggu, besok sudah hari Senin, kita bisa melewati itu. Mengucap syukurlah engkau. Oke. Kunci pertama yang saya mau bagi. Saya tidak akan menceritakan detailnya. Kalau saya menceritakan detailnya akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Nanti saudara berpikir, kok enggak terjadi di aku?
Saudara nggak pernah tahu itu terjadi di orang lain. Oke? Karena beberapa orang komplain, Bu kok yang ibu sebutkan ini, aku nggak ngalami tuh, tidak ada satupun yang aku alami. Dan saya berkata, kalau itu engkau tidak alami, tetapi orang lain di bagian lain mengalaminya. Persoalannya engkau nggak tahu. Nah ini yang membuat saya tidak akan dan tidak bisa menceritakan detail persis yang saya lihat. Saya takut, saya khawatir kalau saudara berkata, aku nggak ngalami yang ini, aku nggak ngalami yang itu. Itu bukan berarti itu tidak terjadi loh. Minimal ada beberapa orang mengalami. Mungkin kebetulan engkau tidak alami. Bukan berarti itu tidak terjadi. Kalau sampai hari ini saya masih berani menyampaikannya, itu karena saya percaya apa yang Tuhan sampaikan, itu pasti terjadi. Ada kalanya sekalipun saya juga kadang-kadang nggak mengalami seperti itu, tapi mengalami sebuah yang berbeda. Bukan berarti yang disampaikan oleh Tuhan itu tidak terjadi. Baik itu dari sisi positif maupun dari sisi yang negatif. Poin pertama, saya mau ajak kita buka di kitab Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saudara tulis saja, saya memang tidak bikin PowerPoint-nya. Nanti kalau sudah sempat saudara tinggal baca dan buka kembali. Poin pertama ini saya kasih judul Amanat Agung atau The Great Commission. Untuk supaya kita bisa hidup dalam sebuah naungan cover. Kasih anugerah Tuhan, kemurahan dan kebajikan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Maka kita harus melakukan ini. Kemanapun kita pergi kita harus memberitakan Injil sebanyak-banyaknya. So, poin pertama, saya kasih judul Amanat Agung Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Supaya kita melewati musim yang berganti dengan begitu cepat, yang begitu ekstrim dan lain sebagainya. Supaya kita tetap ada di bawah sebuah kasih dan anugerah, kemurahan dan kebajikan Tuhan, proteksi Tuhan, kita dan keluarga. Maka hidup kita tahun-tahun ke depan harus melaksanakan amanat agung. Kemanapun kita pergi kita harus memberitakan Injil. Kemanapun kita pergi kita harus membuat semua umat, semua orang yang kita ketemukan menjadi seorang murid. Bukan follower. Sekali lagi, memuridkan setiap orang, memuridkan setiap suku, memuridkan setiap komunitas, memuridkan setiap pribadi, bukan menjadikan mereka followers pada sebuah kelompok atau komunitas. Siapapun, mereka akan datang mencari saudara karena mereka akan membutuhkan saudara, mereka akan mencari saudara karena mereka melihat terang yang ada pada kita. Dan ini yang saya mau berkata, muridkan mereka. Beritakan Injil kemanapun engkau pergi. Engkau tidak harus membuat mereka berpindah agama. Bukan itu intinya. Intinya adalah Tuhan berkata, beritakan Injil dan ceritakan siapa Yesus buat hidupmu menjadi sebuah kesaksian. Maka kalau hidup kita berada di bawah amanat agung dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan berkata di Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berkata, Roh Kudus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir daripada zaman ini.
Tuhan berkata, kalau hidupmu tetap ada, mengerjakan apa yang aku mau, engkau memberitakan Injil, engkau membuat setiap pribadi menjadi murid dan membaptis mereka, dan kemudian dan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu, memberikan kepada mereka contoh. Bukan cuma hanya sekedar mengajar, tetapi tidak memberikan sebuah keteladanan. Tuhan berkata, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Satu kali Tuhan mencela ahli-ahli Taurat. Karena Tuhan Yesus mengajar tidak sama seperti para ahli Taurat yang ada. Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa dan dengan roh pengertian. Kenapa waktu Yesus mengajar kepada banyak orang mengerti dan paham. Beda dengan para ahli Taurat. Why? Karena waktu Yesus mengajar, Yesus memberikan sebuah keteladanan dan contoh. Sehingga yang tadinya hukum Taurat yang susah dijalani, dipraktekkan, dieksekusi. Karena Yesus memberikan keteladanan dan contoh, gini loh kerjakannya. Caranya tuh begini. Waktu Yesus memberikan contoh sehingga dilihat banyak orang, oh begini. Sikap hatinya begini, caranya begini, cara mengerjakannya, sikap hatimu begini, bla 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 dan segala macam. Tuhan ajarkan. Dan Tuhan kasih contoh. Sehingga membuat para murid-muridnya mengerti dan mengikuti Yesus. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku gembala yang baik. Kenapa dia berkata dia itu gembala yang baik? Karena dia memberi contoh buat murid-muridnya supaya muridnya ngikut. Dan saya tidak tahu kenapa Roh Kudus berkata dan sangat meng-highlight dan menggarisbawahi, dan ternyata saya melihat beberapa teman-teman dan sahabat dari gereja lain juga menitik beratkan soal tentang amanat agung. Dan saya percaya di 1-2 tahun ini sekalipun ada kegelapan, sekalipun ada kegoncangan, tapi 2 tahun terakhir ini kita masih punya waktu yang cukup bebas, yang cukup leluasa, sekalipun di tengah-tengah tekanan. Kita masih bisa memberitakan Injil dan memuridkan banyak orang dan mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang Tuhan kita sudah perintahkan. Dan Roh Kudus berkata dengan sangat jelas, nah, kalau kamu mau melewati masa goncangan dan kegelapan 2 tahun terakhir ini, kamu harus prioritaskan, kamu harus kerjakan amanat agung dengan baik. Karena ini akan menjadi covering kamu kemanapun kamu pergi sampai ke akhir zaman. Aku akan menyertai. Saudara berkata, saya bukan full timer, saya bukan pelayan, saya orang sekuler, saya karyawan. Tetap tidak membatasi engkau untuk memberitakan Injil. Ada 1001 cara untuk kita memberitakan Injil. Haleluya. Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22. Masih poin yang pertama. Paulus berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Paulus berkata, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Izinkan saya sampaikan apa yang Roh Kudus ajarkan. Kalau kita baca di Filipi pasal yang pertama, kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus bercerita. Dan aneh, Paulus bercerita di ayat 20 ayat 19, ayat 18, Paulus bercerita ada banyak motivasi orang memberitakan Injil.
Ada yang motivasinya baik, ada yang motivasinya jahat, ada motivasinya untuk mencari kepopuleran buat dirinya sendiri, untuk mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Dan Paulus berkata, enggak peduli apapun motivasi mereka memberitakan Injil, yang penting Injil diberitakan. Haleluya. Ayat yang ke-22 itu sebabnya Paulus berkata, kalau aku hidup, aku bekerja memberi buah. Dan ini kata yang Roh Kudus highlight buat saya. Tuhan berkata, biar hidupmu membawa dampak bagi banyak orang. Saya tidak bisa memungkiri ada begitu banyak orang mencari posisi dan jabatan. Saya tidak memungkiri ada begitu banyak orang mengejar kursi dan kepemimpinan. Saya nggak bisa nutup mata ada begitu banyak orang mencari dan mengejar yang namanya fasilitas. Iya. Tapi masih maukah kita melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan biarkan hidup kita berdampak bagi banyak orang sekalipun itu tidak membawa keuntungan buat hidupmu? Masih maukah? Saya berdoa kalian yang malam hari ini dengar, biar hidupmu berdampak. Sekecil apapun yang engkau kerjakan, yang engkau lakukan buat Tuhan. Biar hidupmu berdampak. Mungkin dampaknya itu tidak engkau langsung rasakan untuk hidupmu secara pribadi. Ataupun tidak engkau langsung rasakan dampaknya membawa manfaat dan keuntungan buat komunitasmu, buat kelompokmu. Tapi biarkan hidupmu berdampak. Bahkan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, biar hidupmu berdampak. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, saudara nggak usah buka supaya cepat. Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata, firman-Nya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Poin yang kedua saya kasih judul move on yuk. Sebelum berakhir Desember, saya beberapa kali memberikan sebuah peringatan, baik itu di grup atau di apapun juga. Saya berkata, yuk beresi hidup kita, yuk mari benahi hidup kita. Jangan pernah biarkan hidup kita yang borokan, yang penuh dengan luka, yang penuh dengan iritasi, yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan apapun juga. Supaya kita beresi sebelum berakhir tahun 2021. Dan waktu kita memasuki tahun 2022, tidak lagi membawa sebuah beban di masa lalu. Dan firman Tuhan berkata di Yesaya 43, jangan kamu ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Semuanya menyusahkan, semuanya menyedihkan, semua yang membuat iritasi. Tuhan berkata, bereskan itu semua. Why? Kalau kita tidak membereskan semua yang di masa lalu itu ada, kita membawa beban di masa-masa sebelumnya, maka waktu kita memasuki masa yang akan datang, tahun yang ini, tahun yang baru ini, kita nggak bisa melihat yang baru, sesuatu yang Tuhan rancangkan. Firman Tuhan berkata, tidakkah engkau melihat sesuatu yang aku buat yang baru, sudah bertumbuh? Tapi kok aku belum lihat Tuhan? Karena dia baru tumbuh seperti biji kacang hijau yang baru nongol keluar kecil. Sudah tumbuh, Tuhan berkata.
Move on. Jangan pernah biarkan setiap luka, jangan pernah biarkan setiap kekecewaan di masa lalu atau apapun juga mengikut dan engkau bawa masuk ke tahun ini. Lupakan. Bereskan. Saya minta saudara bereskan sungguh-sungguh. Sebelum memasuki tahun Imlek 1 Februari. Please. Di ayat yang ke-19, Tuhan berkata begini. Sekalipun di tengah-tengah kegoncangan dan kegelapan yang segera akan masuk, Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun. Tuhan hendak membuat sungai di padang belantara. Tuhan berkata ada orang-orang yang kering seperti di padang gurun dan di padang belantara tidak melihat apapun juga. Tapi Tuhan berkata, aku mau buat jalan, nak. Aku mau buat ada terobosan di bisnismu, di apapun juga dalam hidupmu. Aku mau buat sebuah terobosan. Aku mau memberikan sebuah sungai, sebuah pembersihan, sebuah janji yang baru. Aku hendak membuat sebuah janji yang baru di dalam hidupmu. Ada tiba-tiba sebuah kesegaran, ada sungai di tengah-tengah keletihanmu, di tengah-tengah susah jerih payamu. Tuhan berkata, aku mau buat itu. Karena aku mau buat sebuah perbedaan. Aku mau kasih dunia lihat, dunia berkata dunia semakin menjadi gelap gulita dan kelam. Justru anak-anakku akan muncul keluar dan menyinarkan terangnya. Tuhan sengaja pilih ini masa yang tidak mudah, masa yang tidak gampang untuk memunculkan orang-orangnya. Saya sungguh berdoa malam hari ini, saudara menjadi orang yang Tuhan pilih untuk Tuhan pakai sebagai contoh untuk dia munculkan supaya dunia lihat. Move on. Move on. Jangan terlalu nyaman dengan kondisi saudara. Kalau kita sudah kelamaan di dalam sebuah ujian, kalau kita sudah terlalu nyaman, itu akan membuat kita mau mager ya, tahu mager, malas bergerak. Saya dengar beberapa orang teman-teman saya berkata, iya nih tahun depan, tahun baru, saya komitmen untuk menurunkan 5 kilo lagi. Tapi suruh olahraga kagak mau. Dia bilang aku olahraga kok. Olahraganya di mana? Di tempat tidur. Udah ujung-ujungnya tidur lagi. Mager. Karena sudah kelamaan tidak bergerak. Mau bergerak aja susah. Come on. Engkau harus punya cukup komitmen. Engkau harus cukup punya sebuah keputusan. Bergerak dengan Tuhan. Beranikah saudara punya cukup sebuah keberaniankah berdoa, Tuhan kalau aku malas bergerak, tendang aku. Berani gak? Saya mau nantang, saya serius. Kalau saudara sudah cukup nyaman, maukah saudara berdoa, Tuhan kalau aku sudah malas bergerak, begini begitu banyak alasan, tendang aku Tuhan. Kalau saya yang tendang, saudara aman. Kalau Tuhan tendang, saudara harus bersiap-siap. Saya lihat banyak saudara lebih memilih zona nyaman dan aman. Kalau saudara memilih zona nyaman dan aman, maka berkatmu akan berada di tempat yang aman-aman aja. Poin ketiga, saya nggak lama kok, sebentar lagi saya selesai. Kok cepat Bu? Iya, ngapain lama-lama. Poin yang ketiga, kita baca 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas.
satu ayat lagi di 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-19. 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Poin ketiga. Ini yang Roh Kudus ceritakan. Saya kasih poin yang ketiga ini judulnya Faith and Conscience. Iman dan hati nurani yang murni. Ini yang akan menjadi ciri khas orang-orang yang akan bisa melewati musim yang terus berganti dengan begitu cepat dan begitu ekstrim, kegelapan dan kegoncangan yang akan silih berganti di seluruh bangsa, di seluruh benua, di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkata, miliki hati nurani yang murni. Miliki sebuah kejujuran, miliki sebuah jangan pernah biarkan nuranimu, jangan pernah biarkan conscience-mu, jangan pernah biarkan suara hatimu tercemar oleh motivasi apapun, oleh sebuah kebutuhan apapun, oleh misi apapun yang ditumpangi oleh apapun dan oleh siapapun. Karena hati nurani yang murni inilah di mana iman itu lahir. Saya baru ngerti, saya baru paham. Kenapa kita harus jaga hati yang murni? Kenapa kita harus jaga sedemikian rupa supaya tidak terkamiri oleh apapun, bahkan dengan keinginan kita sendiri? Ternyata hati nurani yang murni ini lahir iman. Lahir iman. Itu sebabnya banyak orang tidak punya iman karena terkamiri, karena hati nuraninya enggak murni. Ada begitu banyak motivasi, ada begitu banyak kebutuhan, kepentingan, kelompok dan pribadi masuk di dalamnya. Makanya tidak heran penyesatan, penyimpangan itu pun ikut bermain. Kalau iman tidak bisa bertumbuh, jangan berharap engkau tetap akan on the right track dalam kehendak Bapa yang sempurna. Kalau iman tidak ada, jangan berharap engkau akan bisa hidup dalam kasih dan karunia, kemurahan, kebajikan, favor of God dan man. Saudara kalau baca di kitab Matius, Markus, Lukas, dan lain sebagainya di 4 Injil. Setiap kali Yesus itu pergi dari satu kota ke kota yang lain, menyembuhkan banyak orang. Ada orang sakit, ada orang miskin, dan lain sebagainya. Saudara tahu karena apa yang menggerakkan Yesus menyembuhkan mereka? Karena iman. Karena Yesus melihat ada iman di mereka. Makanya mujizat keajaiban membuat belas kasihan Tuhan turun dan Tuhan menggerakkan the miraculous thing terjadi di tengah-tengah. Serius. Orang miskin tetap miskin. Tapi orang miskin, orang sakit yang punya iman, yang bisa menggerakkan keajaiban. Yang bisa mendatangkan perbuatan yang ajaib karena iman. Saya baru ngerti 1 Timotius pasal pertama ayat yang kelima, ayat yang ke-19. Paulus menjelaskan dengan begitu gamblang. Dan dia berkata, jaga hati nuranimu. Di ayat yang ke-19 dia berkata kepada Timotius, dan karena itu kandaslah iman mereka karena hati nurani mereka tercemar dengan begitu banyak kepentingan dan kebutuhan. Kenapa saya berani berkata
Hati nurani kita yang murni dengan Tuhan akan membuat iman kita bisa tetap growth, tetap bisa bertumbuh, tetap bisa nangkap apa yang Tuhan mau. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini. Ini tulisan Paulus tentang dirinya sendiri. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jarang sekali Paulus menulis tentang dirinya. Tapi baru kali ini saya menemukan ada ayat Paulus menceritakan tentang hidupnya, tentang siapa dia, the real Paulus. Dia ngomong ini di depan raja yang bernama Felix. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. No wonder pelayanan Paulus begitu luar biasa. No wonder. Baru beberapa hari yang lalu saya nggak sengaja ketemu sebuah film cerita tentang Paulus. Sejarah Paulus di Netflix. Saya cukup kaget karena tiba-tiba hari itu saya ketemu ada film itu tentang Paulus. Dan film itu menceritakan bagaimana penderitaan Paulus pada waktu berada di penjara di Roma. Singkat cerita yang hanya berdurasi kurang dari 2 jam itu menceritakan bagaimana Paulus mengantisipasi dan menyiapkan hidupnya untuk dipancung di Yerusalem. Dan waktu saya menemukan Kisah Para Rasul pasal yang 24 ayat 16 ini, Paulus berkata, aku menjaga dan senantiasa hidup berusaha menjaga hati nuraniku murni di hadapan Allah dan manusia. Dan waktu saya nonton itu film, maaf ya, saya bukan orang yang melo, saya nangis lah. Saya nangis. Film itu tidak dramatis banget, enggak. Tapi film itu memang murni menceritakan bagaimana Paulus di hari hidupnya menyiapkan dirinya untuk dipancung. Dan di akhir daripada film itu memang menceritakan akhirnya Paulus dipancung. The end. Film yang sederhana. Tapi aneh. Film itu sempat membuat saya nangis terisak-isak. Sampai saya sempat bertanya, Tuhan, apakah para martir akan terjadi di tahun-tahun depan? Karena biar bagaimanapun, untuk sebuah harga lawatan, harus ada darah martir yang dipersembahkan. Saya cerita tentang diri saya. Karena pas kebetulan saya nonton film Paulus, saya berdoa, saya bertanya. Karena seringkali Tuhan itu berbicara lewat film. Dan kebetulan itu hari saya nonton film Paulus dan saya hanya berdoa, saya bertanya, Tuhan, apakah para martir akan berkuburan di depan? Tuhan tidak jawab. Poin yang keempat. Ini poin penutup. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi siapa yang mau bermegah? Saudara tahu bermegah itu
bermegah itu siapa yang mau berbangga? Ya, bermegah itu berbangga. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih dan setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia berkata, barang siapa yang mau berbangga, biarlah dia berbangga karena dia mengenal Tuhan. Bukan karena dia banyak melakukan pekerjaan pelayanan. Bukan karena dia banyak menyumbang jadi donatur yang besar. Bukan karena dia banyak melakukan KKR dan menyembuhkan banyak orang. Yeremia berkata, barang siapa yang mau berbangga, biarlah dia bangga karena dia mengenal Tuhan. Poin yang keempat, saya nggak bisa memberikan judul ataupun tema. Saya membiarkan saudara memberikan judul sendiri dan memberikannya apapun yang saudara mau tulis itu. Di ujung daripada semua pelayanan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun profesi kita, ujungnya biarlah kita berkata di dalam hati kita, aku telah mengenal Dia yang telah membentuk dan mencipta aku. Bukan karena aku bangga, aku sudah keliling 34 provinsi. Bukan. Tuhan tidak akan ngitung itu. Bukan juga kita berkata, ya aku sudah menyembuhkan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah bikin KKR ini, aku sudah melakukan konser musik ini dan itu di berbagai benua. Ya mungkin itu bagus, tetapi menurut saya itu tidak akan mendapatkan point value yang cukup besar. Terkecuali kita berteriak, aku mengenal Engkau. Seperti Ayub berkata, dari kata orang, dari cerita orang, aku kenal Engkau. Belum seberapa. Tapi sekarang aku ketemu Engkau dari muka ke muka, face to face aku melihat Engkau. Masih punyakah kita punya sebuah kerinduan yang berkata, Tuhan izinkan aku mengenal Engkau secara pribadi. Saudara tahu kenapa Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 berkata, ada orang yang berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat? Aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah berkhotbah, aku sudah melakukan ini, aku sudah mengusir setan dan lain sebagainya. Dan di firman itu berkata, aku akan berterus terang, aku gak kenal Engkau. Atau lebih tepatnya, Engkau tidak membuat Tuhan mengenal kita. Atau kita mengenal Tuhan. Halo. Saya mau jujur, kalau 4 poin ini kita bisa merefleksi kembali, kita membuat itu menjadi resolusi buat kita di tahun depan dan tahun yang akan datang, yang dimana kegelapan dan goncangan begitu rupa akan menggoncang seluruh dunia. Kita mau pindah ke belahan negara manapun tetap akan terjadi. Dan itu akan menimpa seluruh bangsa. Tapi ini yang Roh Kudus sampaikan 4 poin. Nah, ajarkan. Kasih tahu, tanamkan dan hidupkan itu. Dan Roh Kudus berkata, biar engkau menjadi sebuah wadah di mana terangmu bersinar terang. Biar hidupmu memancarkan terang kemuliaan Tuhan, maka akan banyak orang akan datang mengejar engkau.
Karena kegelapan sedang ada di seluruh bumi. Dan mereka butuh terang. Mereka akan mencari Engkau. Mereka akan mengejar Engkau. Biar kita siapkan wadah hidup kita menjadi pembawa terang itu. Empat poin yang Tuhan ajarkan. 4 poin yang harus kita renungkan. 4 poin yang jangan saudara cuman hanya mencatat dan kemudian tutup buku dan kemudian catatan itu terselip entah kemana dan enggak bisa kita cari. Renungkan baik-baik. 4 poin. Saya berharap, saya berdoa, saya akan mendapatkan kesaksian dari Bapak, Ibu, Saudara dimanapun engkau berada saat ini. Ada kemenangan, ada terobosan, ada penyertaan Tuhan. Ada kemurahan dan kebajikan Tuhan senantiasa mengikuti kita. Hari-hari ke depan, saya mungkin tidak akan terlalu sering bisa Zoom meeting dan lain sebagainya. Tergantung kalau Tuhan berbicara, tergantung Tuhan memberikan sebuah pembelajaran yang saya tahu kalau Tuhan berkata harus diajarkan, disampaikan, maka seketika itu saya akan siapkan, saya belajar dan saya akan sampaikan seutuhnya buat saudara. Tapi saya punya sebuah kerinduan, saya berharap dan saya berdoa supaya next Zoom meeting ke depan dengan topik apapun yang kelak nanti Tuhan mau sampaikan buat kita, kita akan belajar untuk bisa interaktif. Artinya, di tengah-tengah kita belajar, di tengah-tengah kita dengar, kita sama-sama belajar apa yang Tuhan mau. Saudara biasakan dirimu untuk bertanya. Oh nggak sempat Bu, lagi denger belum mencerna udah bertanya. Banyak orang berkata CPU kita masih belum di-upgrade, butuh upgrade segera. Oke, upgrade segera supaya loadingnya cepat, supaya bisa mencernanya cepat dan lain sebagainya. Kalau nggak sempat misalkan, kalau nggak sempat, cara bertanyanya gimana? Next meeting. Tulis di chat. Saya mau bertanya soal pembelajaran minggu yang lalu tentang ini, tentang ini. Bertanyalah sesuatu yang ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya dengan yang kita pelajari, enggak apa-apa. Saya tidak membatasi saudara untuk mau bertanya apapun. Sekali lagi saya mau berkata, saya bisa menjawab, saya bisa memberikan sebuah pencerahan atau jalan keluar atau apapun, itu bukan karena kepandaian saya. Sebuah perjalanan yang saya sudah bayar harganya, harusnya itu membawa value dan dampak buat setiap kita. Sekali lagi, saya mau kita belajar supaya kita bisa berinteraktif. Supaya apa yang kita pelajari dengan kita bertanya itu akan jauh membuat apa yang kita dengar, kita hidupi, dan kita yakini itu masuk ke dalam setiap sel-sel tubuh kita. Kalau kita cuma hanya dengar sekali dan tutup buku dan besok-besok melupakannya, enggak pernah melakukan dan mengerjakannya, maka itu membuat jadi daging lama sekali. Lama sekali. Itu sebabnya banyak orang hanya mendengar dan tidak pernah menjadi pelaku firman dan melupakannya. Dan itu sebabnya yang membuat orang waktu dia tiba-tiba masuk dalam sebuah ujian karena dia lupa apa yang sudah Tuhan pesankan lewat si A, lewat si B, lewat si C, lewat si D, dan tiba-tiba waktu dia masuk ujian, dia kagok. Responnya berbanding terbalik
yang diharapkan Tuhan. Pernahkah saudara mendengar kesaksian banyak orang, ada si A, si B yang kemudian mengalami sebuah ujian atau pencobaan di dalam hidupnya. Tiba-tiba mereka berkata, tiba-tiba aku ingat si A ngomong begini, si A, si B ngomong begini, si C ngomong begini. Itu merimain dia bahwa di tengah-tengah dia menghadapi ujian, oh iya aku harus begini. Aku harus begini loh. Ngerti ya? Setiap pesan Tuhan yang disampaikan oleh si A, si B, atau si C, kalau kita mendengar dan merenungkannya, Roh Kudus akan merimain kita pada saat kita lagi sedang menghadapi ujian yang berhubungan dengan pesan-pesan tersebut. Tapi kalau kita tidak pernah merenungkan itu, how come Roh Kudus akan merimain, mengingatkan kita. Enggak sekedar cuman hanya dengar dan melupakan, tapi renungkan. Oke.